Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita saged makembal manunggal ngastantunaken kajian kitab Nailur Raja Syarhi Safinatin Najah babagan pokok-pokok agama Islam. Nggih. Alhamdulillah wonten ing pembahasan kepengker kita sedaya sampun kita semua sudah mempelajari tentang sifat wahdaniyah yang kita juga selipkan tentang sejarah dari ketuhanan yang Maha Esa, dari Pancasila serta perjuangan para ulama untuk merintis utawi membuat Pancasila sebagai dasar negara. Dan juga alhamdulillah telah kita selesaikan dengan wahdaniyah itu sifat salbiyah, kelompok sifat salbiyah. Yang sudah kita pelajari kemarin adalah sifat nafsiyah, yaitu kelompok sifat nafsiyah nggih menika wujud, hanya wujud. Yang kedua sifat salbiyah, yaitu kelompok sifat salbiyah niku enten pinten, ada 5, yaitu adalah bidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Nah, itu adalah masuk sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan hal-hal yang tidak layak kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lalu kita hari ini masuk pada bab sifat makna, sifat ma'ani. Nah, apa sifat ma'ani itu? Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang menunjukkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala dapat perbuat. Nah, ini adalah sifat ma'ani. Nah, dan ini adalah sifat yang dalam bahasa Arab ya dulu makna zaid anil wujud, yang itu menunjukkan makna yang lebih dari wujud, atau Allah di makna-makna yang Allah Subhanahu wa taala, atau sifat-sifat yang menunjukkan Allah itu memiliki kuasa apa saja. Nah, ini adalah hal yang perlu kita pahami. Mudahnya seperti itu. Nggih. Dan sifat ma'ani ini kelompok sifat yang ma'ani, yaitu kelompok sifat yang ketiga, ada 7. Nggih. Yang pertama adalah kudrah, iradah, sama, basor, kalam, hayah, terus napa meneh? Nggih. Kudrah, iradah, sama, basor, kalam, hayah, ilmu. Nggih. Niku adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang biasa kita ketahui, untuk matlub sifat ini kita memahami maknanya, lalu juga dalilnya dan permasalahan yang ada di dalamnya. Nggih. Yang pertama adalah sifat kudrah. Nah, napa kudrah niku? Nah, niki. Apa sifat kudrah itu? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kudrah. Napa kudrah? Yaitu ta'rifuha, yang dikatakan oleh Syed Syekh Salim, itu sifatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala zaidatun 'alaiha ya'ti biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu ala wifqil iradah. Yaitu sifat azali, sifat Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang berguna untuk menciptakan sesuatu dan menghilangkannya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah yang azali yang dengannya dapat menciptakan sesuatu dan meniadakannya sesuai iradah atau sesuai keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Nah, menciptakan ini kita harus mengetahui tasawur atau gambaran bagaimana kudrahnya Allah Subhanahu wa taala.
Karena manusia juga punya kudrah. Manusia juga punya kekuatan, kemampuan. Nah, bedanya apa? Bedanya yang pertama adalah kuasa atau kudrah Allah ini bersifat tidak terbatas. Nah, bersifat tidak terbatas. Jadi bisa menciptakan apa saja. Bisa menciptakan apa saja. Yang termasuk dalam mumkinat. Hal-hal yang mungkin. Nah, itu menciptakan apa saja. Lalu kudrahnya manusia nopo? Bedanya apa? Kudrah manusia terbatas. Hanya bisa menciptakan hal-hal yang itu kecil, yang sepele. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kudrahnya manusia itu jika menciptakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu pasti capek atau lelah. Nah, ini. Tetapi kudrah Allah Subhanahu wa taala jika menciptakan sesuatu tidak bisa lelah. Tidak ada capeknya. Itu adalah kudrah Allah. Itu yang perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kudrah Allah dengan kudrah manusia. Allah jika ingin menciptakan sesuatu niku tanpa proses. Nah ini. Allah Subhanahu wa taala jika ingin menciptakan sesuatu tanpa proses. Kalau misalkan pengen berkehendak menciptakan nopo? Menciptakan meja niki. Jadi ketika menciptakan kun selesai. Langsung celing wonten meja. Ada meja. Dan berasal dari adam atau ketiadaan. Awalnya raono terus dadi ono. Tiba-tiba tanpa proses. Nah, itu adalah kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kudrahnya manusia harus pakai proses. Kudrahnya makhluknya pakai proses. Seperti halnya meja niki mawon. Kalau manusia pengen gawe meja niku harus ngetok kayune dipotong, digraji, diukur, terus diamplas, terus perlu nek syukur nggih ini halus digrindo, terus dipaku, dirangkai, baru jadi meja. Nah, itu juga kudu golek kayu sik. Tidak menciptakan dari ketiadaan. Nah, Gusti Allah apakah harus golek kayu? Mboten. Dari yang tidak ada kun celing tiba-tiba ada. Nah, itu adalah kudrahnya Allah. Dan itu tidak bakalan lelah, tidak bakalan capek. Jadi adalah itu beberapa perbedaan antara kudrahnya Allah dan kudrahnya manusia. Nah, ini penting untuk kita ketahui karena dalam sifat ma'ani ini sifat yang itu mustarak. Jadi Allah SWT memiliki sifat ini, tetapi manusia atau makhluknya juga memiliki sifat ini, cuman berbeda. Nah, kita harus mencari perbedaannya. Itu adalah perbedaan sifat kudrahnya Allah dan kudrah manusia. Yang selanjutnya kita harus mengetahui dalil. Nah, dalilnya apa? Ini sangat jelas sekali. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Nah, itu adalah dalilnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalil nakli dari Al-Qur'an yang sering sekali kita baca. Nah, itu dalil nakli. Kalau dalil akli nopo? Allahu shani'un qadimun lahu mastu'un hadis. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang memiliki ciptaan
alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Tuhan kita, ciptaan Gusti Allah. Nah, wa kullu ma kana kadzalik tajibu lahul qudrah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memiliki dan telah menciptakan alam semesta ini, pasti Allah Subhanahu wa taala memiliki qudrah atau kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan alam semesta ini. Nah, maka dari itu kalau seseorang sudah menciptakan sesuatu, pasti orang itu memiliki kekuatan, memiliki qudrah terhadap suatu hal tersebut. Oke. Maka dari itu dapat disimpulkan Allah Subhanahu wa taala dapat menciptakan sesuatu, dapat memiliki qudrah. Allah Subhanahu wa taala memiliki qudrah. Oke. Itu adalah dalil akli, konklusi dari natijah dari muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Nah, jadi itu adalah ringkas tentang sifat qudrah, keterangannya, bedanya dengan makhluk, dalil nakli dan dalil akli. Oke. Itu adalah sifat ma'ani yang pertama. Kelompok sifat ma'ani yang pertama, qudrah. Kelompok sifat ma'ani yang kedua adalah iradah. Nah, adalah iradah. Napa niki iradah? Iradah adalah yang maha berkehendak. Iradah adalah yang maha berkehendak. Napa sifatnya? Artinya napa? Sifatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala zaidatun 'alaiha tukhassisul mumkin bi ba'di ma yajuzu 'alaih. Adalah sifat Allah yang azali yang berguna untuk apa? Tukhassisul mumkin yang berguna untuk memilih atau menghendaki suatu hal yang itu minal mumkinat, dari hal-hal yang mungkin. Nah, ini adalah iradah atau berkehendak. Oke, itu adalah pengertian dari sifat iradah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa bedanya kehendak Allah dan kehendak makhluknya? Dan ini penting untuk kita bedakan. Manusia juga punya iradah, cuman bedanya apa terhadap iradatullah? Yang pertama, perbedaan iradatullah dan makhluk. Kenapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Penting. Kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Mesti kedadian. Ra mungkin radadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, pasti itu terjadi. Jadi ini penting dipahami. Nah, jika berkehendak, maka dari itu idza arada syai'an. Nah, idza arada syai'an, maka dari itu dikatakan idza arada syai'an, Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka akan berkata kun, maka jadilah. Fayakun, maka akan hal tersebut akan terjadi. Nah, itu adalah dalilnya. Jadi perbedaannya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, pasti akan terjadi. Berbeda dengan makhluk. Kita sedaya, kalau kita sedaya nggak ada kekarepan, nggak ada penjongko, belum tentu itu bisa terjadi. Belum tentu itu bisa terjadi. Nah, misalkan kalau kita pengen minum, tetapi airnya banyune neng pawon, pengen tiba-tiba minum, tetapi ora ono wong, ora ono apa, banyune neng pawon
dan nggak pengen obah, nggak pengen gerak. Kalau seperti itu, pengen minum neng pawon, pengen ngombe banyu neng pawon, tapi mager, males gerak. Nah, akhirnya apakah hanya dengan keinginan tersebut terjadi dia minum? Mboten, tidak akan terjadi. Karena ini adalah manusia. Kalau pengen minum, ya obah, gerak, neng pawon, ngiling neng gelas, minum. Nah, itu baru terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Jika berkehendak apapun itu pasti akan terjadi. Akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala dapat menghendaki kapan terjadinya. Nek pengennya saat ini, ya sekarang. Pengennya besok, ya besok. Pengennya seminggu lagi, minggu lagi. Pengennya sebulan lagi, sebulan lagi. Seperti itu. Dan pasti waktunya jika berkehendak waktu sekian, jam sekian, detik sekian, menit sekian, tidak bisa bakalan molor. Tidak bakal maju, tidak ada bakal mundur. Jadi ketentuan Allah itu pasti. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mewafatkan seorang hamba, maka dikatakan dalam Al-Qur'an itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan waktunya itu mundur dan tidak akan maju. Nah, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah perbedaan Allah, kehendak Allah dan kehendak makhluknya. Oke. Lalu kita harus memahami dalilnya. Dalilnya apa? Dalil itu yang pertama adalah dalil nakli. Dalil yang itu berasal dari Al-Qur'an. Napa? Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Bahwasanya Tuhanmu itu berbuat sesuai apa yang dikehendaki. Surat Hud ayat 107. Nah, itu surat Hud ayat 107. Sungguhnya Tuhanmu itu berkehendak sesuai apa yang sungguhnya Tuhanmu itu berkehendak Tuhanmu itu berbuat sesuai kehendaknya. Oke. Itu adalah dalil nakli. Terus dalil akli nopo? Dalil akli nopo? Dalil akli adalah kalau misalkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala kehendaknya terbatas, maka suatu hal yang terbatas itu menyelisihi sifat-sifat ketuhanan yang tidak terbatas. Maka dari itu, kalau Tuhan Gusti Allah kehendaknya terbatas, maka bukan Tuhan. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahasanya Gusti Allah memiliki kehendak yang tidak terbatas atau maha berkehendak. Itu adalah dalil akli. Nggih. Jadi itu adalah sekilas akli. Nakli dalil dari Al-Qur'an. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Nah, itu adalah dalil. Dan juga dalam surat Al-Fajr, fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai yang dikehendaki. Oke, itu adalah sifat iradah secara ringkas. Lalu sifat yang selanjutnya nopo? Sifat selanjutnya adalah as-sam'u atau sama. Sama niku nopo? Maha mendengar. Nah, ini maha mendengar. Nah, ini diartikan oleh Syekh Syekh sifatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala zaidatun 'alaiha tata'allaqu bil mawjudat ta'alluqa ihatah wan kishaf. Nah, artinya apa? Sifat azaliyah yang itu sifat azali yang itu berhubungan dengan hal-hal
yang ada, hal-hal yang wujud. Nah, ta'alluqu ihatah, yang bisa napa nggih? Yang bisa mendengar atau menyingkap segala hal yang itu ada. Nah, itu adalah pengertiannya. Jadi sifat yang bisa napa menyingkap semua hal, dari semua hal yang itu ada. Nah, ini penting. Terus kita dapat membedakan apa bedanya mendengarnya Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarnya seorang hamba, mendengarnya makhluk. Bedanya nopo? Yang pertama, mendengarnya seorang hamba, seorang makhluk itu memakai telinga. Memakai telinga dengan seperangkat alat telinga. Opo lah hantun gendang telinga, ada tulang apa, ada bulu-bulu nopo teng kuping niku, ada nopo nih, cuping telinga apa nih, daun telinga dan lain sebagainya. Oke. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala itu mendengar bukan memakai telinga. Karena Allah Subhanahu wa taala munazzahun. Karena Allah Subhanahu wa taala itu suci dan terhindar dari menyerupai makhluk. Nah niki, Allah tidak mendengar pakai telinga. Kalau Allah mendengar pakai telinga, berarti Allah menyerupai makhluk. Nah, kalau menyerupai makhluk, nah, pasti juga makhluk. Nah ini, maka dari itu Allah mendengar bukan memakai telinga. Baik, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar apa saja. Apa saja. Baik itu kita ucapkan dalam lisan seperti ini, dan apa yang kita ucapkan dalam batin, nopo sing di batin, Allah Subhanahu wa taala itu mangertosi, itu mengetahui. Jadi kalau kita batin opo, Allah Subhanahu wa taala tahu, bisa mendengar. Nah ini. Maka dari itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk hanya mendengar suara-suara sing iku cetha, sing iku dilafalkan dan diucapkan, itu adalah makhluk. Tetapi kalau Allah betul, yang ada di dalam hati juga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan. Nah ini, maka dari itu inilah perbedaan antara mendengarnya Allah dan mendengarnya manusia. Nah itu adalah beberapa perbedaannya. Oke. Yang selanjutnya yang harus kita ketahui adalah dalilnya. Yang pertama adalah dalil nakli. Dalil nakli yang berasal dari Al-Quran, yaitu surat Asy-Syura ayat 11. Apa dalilnya? Wa huwas sami'ul basir, atau wa huwas sami'un alim. Masih banyak sekali. Wa huwas sami'un alim, wa sami'ul basir. Di Al-Quran sangat banyak. Itu adalah dalil nakli. Jadi Allah SWT Maha mendengar, ada dalam Al-Quran. Baik. Yang selanjutnya adalah dalil akli. Nah, dalil akli apa? As-sam'u sifatun kamal. Pendengaran itu adalah salah satu sifat yang sempurna. Wong niku nek misalkan nopo tuli, apakah bisa dikatakan sempurna nopo kurang genep? Nah, mesti kurang genep. Pasti orang yang kurang. Tuli itu merupakan kekurangan, dan bisa mendengar merupakan sifat yang itu sempurna. Maka dari itu, kalau Allah tuli, maka Allah tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan ini mustahil.
mosok Tuhan kok ora sempurna. Nah, maka dari itu mosok Tuhan ora iso krungu, mosok Tuhan tuli. Nah, itu menciderai kesempurnaan Allah. Maka dari itu dapat dipastikan bahwasanya karena Tuhan bersifat sempurna dan mendengar merupakan salah satu dari sifat sempurna dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala wajib bisa mendengar dan wajib bisa mendengar dan bukan memakai telinga. Dan maha mendengar. Jadi ngatane. Nggih. Itu adalah sifat as-sam'u. Jadi hari ini alhamdulillah kita telah membedah nggih beberapa sifat, yaitu adalah sifat kudrah, iradah, dan sama. Oke. Insyaallah pada minggu depan kita akan membedah lagi sifat basor, haya, ilmu, dan kalam. Oke. Pramila mekaten yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari. Dugi mereka ada pertanyaan apa Mbak? Nggih. Suruh diopiak-opiak. Oh. Nggih. Nggih. Berarti mekaten nggih, enten pertanyaan, boten enten? Nggih. Nah, pramila mekaten, monggo pengawasan wonten ing dalu punika kita tutup kanthi waosan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.